sobat film dimanapun kalian berada, kali ini saya akan membawakan alur cerita film India yang berjudul Irul yang artinya kegelapan. Film baru rilisan tahun 2021 ini merupakan drama trailer misteri kejahatan. Jadi di sini tidak ada adegan joget dan lari-larian di kebun ya guys. Hehe. So, kencangkan sabuk pengaman Anda karena langsung saja kita akan masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di pagi hari, seorang pria bernama Alex terbangun dari mimpi buruknya. Dia bangun dan menelpon kekasihnya untuk menceritakan sesuatu, tapi tidak ada jawaban. Setelah itu dia bergegas pergi ke toko buku. Ya, saat itu dia ingin mengecek novel terbarunya yang telah terbit dengan judul Irul. Di sana ada seorang penggemar yang meminta tanda tangannya pada novelnya tersebut. Rupanya Alex sudah cukup terkenal ya guys. Selanjutnya datanglah Archana, yaitu kekasih Alex, lalu mereka pergi berkencan di sebuah kafe. Archana adalah seorang pengacara yang sangat super sibuk, sehingga saat berkencan pun Alex merasa terganggu dengan ponselnya yang selalu berdering. Pada saat itu Alex ingin sekali mengatakan sesuatu kepada kekasihnya itu, lalu karena kesal, Alex pergi meninggalkan Archana. Menyadari bahwa Alex kesal kepadanya, Archana menelpon Alex untuk meminta maaf. Tentu saja Alex memaafkannya, tetapi Archana harus mau pergi dengannya untuk menghabiskan akhir pekan dengan liburan ke sebuah tempat yang jauh. Hanya mereka berdua dan satu syarat yang penting, yaitu tanpa handphone. Lalu keduanya pun sepakat. Akhir pekan pun tiba, mereka berdua melakukan perjalanan keluar kota yang saat itu disertai dengan hujan deras. Mereka berdua sedang ngobrol dan tiba-tiba mobilnya mogok. Di tengah hujan dan suasana yang sangat sepi, Alex turun untuk memeriksa kerusakan mobilnya, tetapi dia tidak bisa memperbaikinya. Mereka menyesal tidak membawa ponsel untuk memanggil bantuan. Lalu mereka melihat ada sebuah rumah di sana, dan mereka memutuskan untuk pergi ke rumah itu dengan harapan bisa meminjam telepon untuk mencari bantuan. Rumah itu berada di lereng bukit dan terlihat menyeramkan di dalam kegelapan malam. Alex mengetuk pintu beberapa kali, namun sepertinya di sana tidak ada orang. Memencet bel pun seperti tidak berguna. Lalu saat Alex mengintip ke lubang kunci, tiba-tiba pintu terbuka dan di sana ada seorang pria yang membukanya. Dia bernama Uni. Setelah mengatakan maksud kedatangannya, mereka berdua dipersilakan masuk. Suasana di dalam rumah itu cukup mewah, namun aura misterius begitu terasa. Keramahan Uni menyambut mereka terlihat sangat aneh. Uni menunjukkan kalau telepon di rumah itu tidak berfungsi. Dia juga melihat Archana yang kedinginan karena kehujanan. Lalu dia menawarkan untuk mengganti baju kering yang ada di lantai 2. Dia terus memperhatikan Archana dengan tatapan yang mencurigakan. Archana masuk ke sebuah kamar yang begitu gelap. Dia menyalakan lampu lalu membuka lemari dan mengambil sebuah gaun merah kemudian memakainya. Setelah itu mereka bertiga mengobrol di ruangan tamu. Archana penasaran dengan baju yang dipakainya, dan Uni mengatakan kalau itu adalah baju ibunya yang telah meninggal. Dia juga merasa aneh karena di zaman seperti sekarang Uni tidak punya handphone. Lalu Uni beralasan kalau dulu dia pernah punya handphone, tetapi tidak terbiasa menggunakannya. Selanjutnya saat Archana ingin tahu apa ada orang lain yang tinggal di situ, Uni terlihat tidak senang dan menyuruhnya diam. Seharusnya sebagai tuan rumah dia yang bertanya kepada tamunya. Uni bertanya kepada Archana, mulai dari namanya, dia juga menebak hubungan mereka berdua, yang jelas bukan suami istri. Dan tentang pekerjaan Archana sebagai pengacara, dia menyebutnya pengubah kebohongan menjadi kebenaran. Dia punya pendapat lain tentang itu, dan jelas tidak menyukai itu. Selanjutnya dia berpindah kepada Alex. Ketika Alex menyebut bahwa dia adalah seorang penulis dan baru merilis sebuah novel yang berjudul Irul, Uni merasa kaget. Lalu dia pergi ke rak buku dan mengambil lalu menunjukkan sebuah novel Irul yang telah dibacanya. Ketika ditanyakan pendapatnya tentang buku itu, ternyata Uni berpendapat lain. Disebutkan novel itu dituliskan berdasarkan pada pembunuhan yang terjadi beberapa tahun lalu. Dia punya kritikan tentang novel itu, yaitu tentang motif pelaku yang membunuh 6 orang wanita. Lalu di-cut oleh Alex, 5 orang, bukan 6. Jeng-jeng, kok dia bilang 6 ya? Katanya udah baca. Lanjut. Dalam novelnya, Alex menuliskan motif pelaku adalah balas dendam terhadap wanita, karena kelima korban wanita itu disiksa secara brutal dan rambut mereka dicukur.
Disebutkan juga bahwa tidak ada korban yang diperkosa dan tidak ada indikasi kekerasan seksual. Juga sesuai hasil forensik, para korban mati akibat kehabisan darah. Ada berbagai luka sayatan benda tajam di tubuh mereka yang berarti niatnya untuk menyakiti mereka. Ada juga bekas tali di tubuh korban yang membuktikan bahwa sebelumnya mereka telah diikat dan digantung. Jadi menurutnya motif apa lagi selain balas dendam atau kebencian? Nah, menurut Uni, Alex hanya menyimpulkan dari sisi korban. Bagaimana dengan si pelaku? Mungkin dari aspek psikologis, menurutnya bisa saja karena rasa penasaran, keingintahuan tentang tubuh wanita dan tentang jiwa mereka. Wah, psikopat nih orang. Penilaiannya tentang pembaca pembunuh itu di koran dan juga novel Irul. Motif pelaku bukanlah balas dendam, tapi rasa penasaran. Secara tidak langsung, Uni menggambarkan pelakunya adalah psikopat. Alex tentunya mengesampingkan hal itu karena sampai saat itu pelakunya belum ditemukan. Jadi dalam novelnya, dia menuliskan pelakunya berhasil dibunuh berdasarkan imajinasinya saja. Lalu Archana ikut berpendapat bahwa tidak ada yang tahu soal situasi yang mendorong seseorang untuk membunuh. Jadi hanya bisa membayangkan apa yang mereka pikirkan. Orang seperti itu harus dipelajari untuk bisa menentukan hukumannya. Sekali lagi, Uni tidak setuju dan menurutnya, Alex terlalu banyak berimajinasi dan kurang pengalaman. Karena menurutnya kreasi artistik berasal dari pengalaman. Dan dalam kasus ini, Alex harus menjadi pembunuh untuk menulis tentang pembunuh. Setidaknya memahami kondisi pikiran si pembunuh. Selanjutnya, Uni bertanya tentang pekerjaan Alex yang ternyata dia punya bisnis di sektor pariwisata. Dan menulis hanya sebagai hobinya saja. Nah, di sini menurut Uni, buat apa orang yang sudah punya penghasilan utama masih mau menjadi penulis? Pasti untuk memuaskan rasa penasaran, bukan? Bukankah pembunuh juga begitu? Seperti seniman pematung yang memuaskan diri dengan memahat batu. Merasa pembicaraan semakin aneh, Archana meminta Uni untuk memperkenalkan diri. Lalu dengan senyuman di wajahnya tiba-tiba mati lampu. Lanjut. Dalam kegelapan, Uni menyalakan lilin satu persatu hingga ruangan itu menjadi terang. Ternyata dia takut gelap. Alex ingin mengecek saklar utama, tetapi Uni yang tinggal di rumah itu pun tidak tahu di mana letaknya. Aneh bukan? Lalu dia mengambil senter dan memberikannya kepada Alex untuk mencari saklar utama di rumah itu. Mereka berdua mengikuti saluran listrik yang akhirnya mengarah ke basement. Lorongnya terlihat menyeramkan, lalu saat menuruni tangga, mereka berdua terpeleset dan terjatuh. Dan kemudian di sana terlihat mayat yang digantung. Wow. Sementara itu, Archana yang sedang menunggu di ruang tamu melihat keluar jendela dan tiba-tiba lampunya menyala. Dan tak lama kemudian mati lagi. Disusul terdengar suara tembakan. Dia penasaran lalu pergi mencari Alex dan dalam kegelapan dia terus memanggil-manggil nama Alex. Lalu, dia kaget melihat Alex yang sedang menyeret tubuh Uni hingga ke ruang tamu. Alex terlihat panik dan mencari sesuatu di sana. Lalu saat membuka sebuah kotak yang telah kosong, dia terlihat marah. Lalu menemukan sebuah pisau. Archana sangat takut dan bingung karena Alex tidak berkata apa-apa. Selanjutnya Alex mengikat kedua tangan Uni. Dia syok dan berkata bahwa Uni telah membunuh seorang wanita di basement. Ada luka di tubuhnya dan digantung di sana. Rambutnya juga telah dicukur. Alex menyimpulkan bahwa Uni adalah pembunuh itu yang ditulis dalam novelnya. Archana ingin menghubungi polisi tetapi lupa kalau teleponnya tidak berfungsi. Lalu ketika dia ingin pergi ke basement, Alex melarangnya. Tiba-tiba Uni tersadar dan meminta untuk dilepaskan agar bisa pergi dari sana dan berjanji tidak akan berkata apa-apa. Dia mengatakan kepada Archana bahwa Alex adalah pembunuh kelima wanita itu. Archana bingung lalu ingin menelpon polisi, tetapi Alex kembali menyadarkannya kalau telepon tidak berfungsi. Lalu Uni mengatakan sebenarnya telepon itu bisa digunakan, hanya saja dia telah memutus kabelnya. Archana memasang kembali kabelnya lalu mencoba menghubungi polisi. Tiba-tiba Alex merebut dan menutup telepon itu.
Dia melarangnya, lalu memutus kembali kabel telepon itu. Lalu Alex mengaku ke Archana, jika dia menghubungi polisi, maka Alex akan kena masalah, karena sebenarnya rumah itu adalah rumahnya. Dia punya pistol dan ada mayat wanita di basement. Jadi polisi pasti mengira bahwa dia adalah pelakunya. Ternyata kejutan akhir pekan yang direncanakan oleh Alex adalah rumah itu. Nah, jika begitu, lantas siapa si Uni? Uni mengaku hanya seorang pencuri yang masuk ke rumah itu dan menuduh Alex telah berbohong. Dia menangis dan minta dilepaskan. Alex merasa kesal dan ingin membuat Uni mengakui perbuatannya. Lalu tanpa sadar dia mengambil handphone dari jaketnya yang bermaksud merekam pengakuan si Uni. Archana merasa marah karena Alex telah berbohong, karena tidak menepati janji untuk tidak membawa handphone. Alex mengabaikan itu, lalu terus mendesak Uni agar mengaku. Tetapi dia merasa tidak melakukan pembunuhan. Malah, Uni mencoba meyakinkan Archana bahwa Alex lah pelakunya. Sedangkan Archana meminta kejujuran Alex tentang apa yang terjadi di sana, karena itu adalah rumahnya. Dia akhirnya mulai curiga bahwa mungkin benar bahwa Alex lah pembunuhnya. Asli, di sini gue ikutan pusing guys, karena mereka bertiga ngomong bersamaan. Uni mengatakan kalau Alex membawa Archana ke rumah itu untuk membunuhnya dan kemudian menyalahkan Uni. Lalu Alex semakin marah, kemudian menendangnya dan menodongkan pistol. Tiba-tiba Archana menghilang dari sana. Alex memanggilnya dan kemudian mencarinya hingga ke lantai atas. Tetapi dia tidak melihat Archana yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Setelah Alex pergi, dia keluar dan mencoba menghubungi polisi menggunakan ponsel milik Alex. Lalu tiba-tiba, Alex kembali muncul dan merebut handphonenya. Dia meyakinkan kekasihnya itu bahwa Uni ingin menjebaknya dengan membunuh seorang wanita di basement dengan cara yang sama seperti 5 wanita sebelumnya. Lalu dia memberikan pistolnya kepada Archana agar dia percaya. Kemudian mereka kembali ke ruang tamu. Kali ini Archana yang menginterogasi Uni. Sekali lagi Uni mengaku hanya mencuri di rumah itu. Kemudian dia kembali menyinggung soal HP yang dibawa Alex. Dia terus menghasut Archana agar tidak percaya kepada Alex. Dia juga berkata bahwa Alex sengaja agar Archana meninggalkan HP-nya di rumah, agar tidak ada yang mencarinya hingga ke tempat itu. Tetapi saat itu Alex berkata dia tidak bermaksud jahat. Dia membawa HP hanya untuk menyetel alarm untuk sebuah kejutan. Lalu dia menunjukkan sebuah cincin. Yap, dia bermaksud melamar Archana di rumah itu. Alex terus menanyakan barang apa yang telah dicuri Uni di rumah itu. Lalu dia menunjukkan kepada Archana sebuah kotak perhiasan di atas meja. Dan saat dibuka, Archana dan Alex kaget melihat isinya. Uni mengatakan bahwa barang itu dicurinya di rumah itu dan pastinya Alex lah pemiliknya. Dia kembali menghasut Archana agar menghubungi polisi karena benda itu adalah sama seperti kejutan untuknya, yaitu cincin. Jadi di sini maksud dari Uni adalah Alex membunuh para korbannya setelah memberikan mereka sebuah cincin dan Archana will be the next. Uni menceritakan kejadian yang terjadi saat mereka turun ke basement. Setelah terpeleset di tangga, mereka bangun. Alex memperbaiki saklar listrik dan saat lampu menyala, Uni kaget melihat ada orang yang digantung di sana. Lalu Alex memukulinya hingga pingsan. Uni tiba-tiba menyadari kalau orang itu mungkin belum mati. Lalu Alex bergegas lari ke basement. Uni meminta Archana untuk menghentikannya sebelum Alex membunuh wanita itu. Tetapi saat tiba di sana, Alex telah menurunkan wanita itu dari gantungan dan berkata kalau dia baru saja mati. Lalu karena emosi berlebih, Alex menghajar Uni habis-habisan dan tanpa sengaja menampar Archana yang mencoba menghentikannya. Archana menangis lalu pergi mengambil pistol lalu kembali dan menodongkannya ke Alex. Alex mengambil pistol itu kemudian ingin menembak Uni. Lalu dalam gerak lambat ditunjukkan Archana berjalan sambil menangis, diikuti todongan pistol dari Alex yang menyeret Uni. Alex menggali lubang di halaman rumah, lalu Archana mengambil pistolnya dan tiba-tiba menghilang. Ternyata dia telah menghubungi polisi dan saat Alex tiba di sana untuk mengajaknya pergi, tiba-tiba Archana menembaknya hingga dia tersungkur.
Alex menyuruhnya pergi, tetapi tiba-tiba Uni muncul dari belakang Archana sambil berkata, kebenaran yang dicari Alex dan jawaban yang diminta oleh Archana adalah aku. Dor, dan film pun tamat. Di akhir film disebutkan oleh media bahwa polisi menemukan 3 mayat di lahan milik keluarga Alex. 1 mayat pria dan 2 mayat wanita, yaitu Alex Parayel, Archana Pillai, dan Fanny Balan. Telah dipastikan bahwa Alex bukanlah pembunuhnya, tapi ada orang yang tak dikenal yang hadir di TKP. Polisi telah menginstruksikan agar waspada karena orang itu adalah pembunuh yang sangat berbahaya. Nah, gimana guys? Seru kan alur cerita film India yang satu ini? Inti dari film ini adalah pelaku pembunuhan berantai, yaitu Uni, ingin menutupi jejaknya dengan cara membunuh korban keenamnya di rumah si Alex. Karena dia tahu bahwa Alex menulis dan menerbitkan sebuah novel tentang pembunuhan yang dilakukannya. Jadi dia berharap kepolisian akan menganggap Alex lah pembunuhan semua wanita yang lalu ditulis dalam sebuah buku. Wah, asli psikopat tuh orang. Meskipun motif pembunuhannya tidak begitu jelas dan hanya disebutkan rasa penasaran tentang wanita dan tidak begitu detail. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!